Pemirsa, potensi pertumbuhan PT PP Persero Tbk terhambat akibat pandemi COVID-19. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT PP bersama dengan analis MNC Sekuritas Edwin Sebayang. Terima kasih Pak Edwin telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Pak Edwin, ini kalau kita lihat terkait dengan PT PP sendiri, Anda melihatnya kinerja PT PP sejauh ini seperti apa Pak Edwin? Ya, so far sih kalau kita lihat PT PP ini salah satu emiten construction yang masih cukup perform ya dibanding beberapa emiten lainnya ya, karena memang mereka dari unsur-unsur proyek ini pun boleh dikatakan juga mengalami peningkatan sebetulnya daripada targetnya ya. Jadi kalau kita lihat tahun ini mungkin mereka akan mengalami peningkatan untuk kontrak itu mungkin akan mencapai 20% atau kurang lebih sekitar 25,5 triliun, karena per November kemarin kan mereka sudah mencapai sekitar 17 triliun. Jadi kita optimis sampai akhir tahun dia bisa mendapat 25,5 triliun. Oke, nah ini kita juga lihat PT PP divestasi ke beberapa diantaranya aset divestasi aset diantaranya di Prima Multi Terminal dan juga di Tol Citra Karya Jabar. Anda melihat dengan adanya divestasi aset ini seperti apa jugakah fundamental terkait dengan PT PP? Iya, pertama pastinya nanti mereka akan butuh dana-dana tersebut untuk proyek-proyek lain ya, karena tahun 2021 ada beberapa proyek yang cukup besar mereka masih lanjutkan, itu seperti proyek kawasan industri Batang, iya kan, itu gede banget. Mereka lagi butuh 1,2 triliun itu untuk 450 hektar, lalu proyek tol Semarang Demak ya kan. Nah, dengan adanya divestasi tersebut juga akan bisa mengurangi debt equity ratio mereka Mbak di akhir tahun 2020 nih. Jadi sampai memang untuk diagihkan untuk proyek lain, plus itu akan mengurangi debt equity ratio daripada PT PP. Jadi mereka akan menjadi lebih sehat Mbak. Oke, nah terkait dengan menyehatkan perusahaan, kita juga lihat bahwa PT PP juga akhirnya merevisi terkait dengan target labanya dari 1,4 T atau triliun kini menjadi 122 miliar. Ini cukup jauh sebenarnya, mungkin ini karena melihat bahwa dampak dari pandemi. Tapi realistiskah ketika ia menurunkan menjadi 122 miliar, namun karena kita lihat saat ini saja di kuartal 3 raihan laba baru mencapai 26,3 miliar rupiah. Saya rasa sih cukup wajar mereka merevisi turun daripada laba bersih mereka dan mencapai sekitar 100 miliar lebih tersebut, karena diharapkan nanti di kuartal 4 ini mereka bisa mendapatkan keuntungan cukup besar dari beberapa proyek yang mereka sedang jalankan Mbak. Jadi walaupun kelihatannya masih sisa sekitar 75 miliar di kuartal terakhir, tapi kami optimis mereka bisa mendapatkan Mbak dari proyek-proyek tersebut. Iya, apalagi juga ada angin-angin segar dari pemerintah ya terkait dengan RAPBN 2021, ada anggaran sekitar 414 triliun untuk infrastruktur. Inikah yang membuat PT PP ini juga semakin optimis menurut Anda Pak Edwin? Iya, jadi kalau tahun depan itu perkiraan kami Mbak ya, mereka bisa mendapatkan kontrak baru lagi, proyek baru lagi itu kurang lebih minimal sekitar 33 triliun. Dari target tahun ini perkiraan saya itu kurang lebih sekitar 25,5 triliun Mbak. Jadi mudah-mudahan bisa sampai 33 triliun, bahkan kalau mereka lebih aktif lagi ya kan, ikut-ikut tender proyek segala macam, mungkin bisa mencapai 35,7 triliun ya. Jadi pesimis 33 triliun tapi optimis sekitar 35,7 triliun. Nah, dari sana nanti kita bisa melihat bahwa tahun depan laba bersih daripada PT PP itu akan melonjak signifikan, dan hanya nanti PT PP, Adi dan Wijaya Karya yang nanti bisa positif tahun depan, artinya bisa mendapatkan keuntungan. Oke, nah ini selain dari mengandalkan tadi ya proyek pemerintah atau angin segar yang dihembuskan oleh pemerintah terkait dengan dana di RAPBN, Anda melihat apa corporate action apa sih yang memang harus dilakukan oleh PT PP agar tadi memanfaatkan momentum di 2021 nanti? Iya, karena akan begitu banyaknya nanti proyek-proyek akan mereka lakukan Mbak ya. Mereka kan spesialis untuk pembangunan gedung ya kan, lalu juga bendungan dan segala macam. Nah, mereka harus bisa mencari pendanaan yang cukup murah ya kan. Seperti saya kata tadi, ada proyek di Batang ini baru untuk ekspansi tahap 1 aja 450 miliar, mereka butuh 1,2 triliun. Nah, jadi untuk bisa mencapai target kontrak 33 triliun tahun depan tersebut, mereka harus raising fund Mbak, dan mencari pendanaan yang murah ya.
untuk membiayai dari proyek-proyek tersebut. Nah itu mungkin mereka harus lakukan. Dan kebetulan tahun depan karena memang suku bunga itu masih cukup rendah, sehingga kupon obligasi ya, kalau memang mereka nanti mau raising fund melalui obligasi, penerbitan obligasi masih cukup murah untuk PTPP, Mbak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Edwin usai jeda, dan pemirsa Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.